Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihin lima ughliq khatimin lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar wa 'azamati miqdari. Amma ba'du, faya jama'atil muslimin isma'u wa ati'u faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilihi in yattabi'un yudilluka 'an sabilillahi yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pernah wasiat pertama-tama kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah yang mendengarkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh telah menanglah, telah beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semua, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian khatib ingin menyampaikan dalam khutbah ini, banyak di antara kita termasuk di kalangan kaum muslimin, baik itu tua, khususnya kaum muda, yang menyangka bahwasannya kebenaran itu adalah dari sesuatu yang baik. Banyak pula yang mengambil rasa aman dengan mengikuti kebanyakan orang. Banyak yang mencari keselamatan dengan mengikuti kebanyakan orang. Namun di sini khatib ingin memperingatkan kepada kita semua bahwasanya di dalam Al-Qur'an justru ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita menunjukkan perkara yang kebalikan. Sebagaimana kita perhatikan di dalam surat yang tadi khatib bacakan, dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti', dan jikalau engkau menaati, mengikuti aktsaran nas, mayoritas kebanyakan manusia, yudillu an sabilillah, apa yang terjadi? Ternyata mereka justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Dan kita perhatikan di dalam banyak ayat, ketika Allah mensifati kebanyakan manusia, Allah mensifatinya dengan sifat yang tidak baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Namun ternyata kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aktsaruhumul fasiqun,
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsarahum yajhalun." Akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surat Hud, "Walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam surat Yusuf, "Wa ma kana aktsaran nasi bimu'minin wa ma kana aktsaran nas walau harasta bimu'minin." Tidaklah sebagian besar manusia itu beriman walaupun engkau menginginkannya, wahai Muhammad. Nah, dari ayat-ayat ini perlu kita perhatikan rahimakumullah. Termasuk ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang jumlah penghuni surga, beliau menyampaikan bahwasannya penduduk surga itu hanyalah 1 dari 1000 orang. 1 banding 1000. Tentu saja mereka yang masuk surga itulah yang mengikuti kebenaran, sedangkan sisanya adalah mengikuti kebatilan dan kesalahan. Sehingga rahimakumullah, pada saat ini ketika kita dihimpun ataupun dihinggapi dengan penyakit, takut tertinggal, takut tidak mengikuti tren, takut berselisih dengan pendapat kebanyakan orang, ini menjadi suatu yang berbahaya. Bagi seorang mukmin, apa yang harus diikuti? Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikuti apa yang diturunkan kepadamu oleh Rabb, meskipun engkau hanyalah seorang diri. Karena Islam sebagaimana disampaikan dalam hadis, ya'ti ghariban, pada awal munculnya adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, menyelisihi kebiasaan masyarakat umum pada saat itu. Wa sayaudu ghariban, sabda Nabi, Islam akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Orang yang taat dan memegang pada ajaran Islam akan menjadi sesuatu yang asing. Maka dari kaidah ini perlu kita perhatikan. Ketika sesuatu bukan berlandaskan kepada ilmu, namun hanya mengikuti pendapat hawa nafsu ataupun perkiraan orang-orang pada umumnya, maka kita harus waspada. Karena Allah sebenarnya menyebutkan sifat diantara kebanyakan orang adalah yang tadi telah disebutkan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu seluruhnya, sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian. Illa, barulah Allah mengecualikan. Dari sesuatu yang umum dikecualikan, dikhususkan sesuatu yang sedikit. Begitu pula bukan hanya orangnya, namun hasil pemikiran, perkataan, perbuatan yang muncul dari kebanyakan orang adalah sesuatu yang buruk. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan di dalam isi percakapan kebanyakan orang. Silahkan kita timbang bersama-sama. Apakah jika dibandingkan nilai kebenaran dan kebaikannya dengan kesia-siaannya, dengan dosanya, lebih banyak mana yang dipobrolkan oleh manusia? La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan ucapan mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali yang memerintahkan kepada perbuatan baik, sedekah, au ma'rufin, atau perbuatan baik yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau memperbaiki di antara. Maka termasuk ungkapan yang populer, dan ini mencakup dalam semua perkara, baik itu perkara gaya hidup pribadi,
ataupun sesuatu yang bersifat umum, permasalahan umat. Maka sebuah ungkapan yang terkenal, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, seakan-akan ungkapan yang benar, namun di baliknya terdapat kebatilan. Apabila kebanyakan orang mengingkari kebenaran yang Allah turunkan, maka tidak bisa dikatakan itu adalah suara Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan datang pada suatu masa di mana Rasulullah SAW menyebutkan akan datang suatu masa ketika Allah mencabut ilmu. Maka ketika sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, ittakhadhu ru'asan juhala, mereka mengambil para pemimpin mereka dari orang-orang yang bodoh. Fastaftau bi ghairi ilmin fastaftau wa ajabu bi ghairi ilmin. Maka mereka ketika dimintai pendapat, dimintai permasalahan, jawaban tentang suatu permasalahan, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa dhallu, maka mereka sesat dan menyesat. Maka rahimakumullah, jalan keluarnya tidak ada jalan lain kecuali yang pertama adalah kita harus membenahi diri kita dengan ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepadamu di dalam kitabnya, petunjuk bagi kita semua. Dan janganlah engkau mengikuti selainnya aulia, orang-orang yang akan menjadi penolong ataupun pelindung berdasarkan prasangka kita. Padahal sungguhnya mereka bukan orang yang akan melindungi ataupun menolong kita. Jika menyelisihi al-haq yang telah Allah turunkan, justru akan menjadi sebuah kesengsaraan dan kebinasaan. Perbaiki ilmu, ikuti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Siapa mereka? Para alim ulama, ulama akhirat, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang ma'rifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita sebuah contoh. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Sebuah permasalahan adalah ketika kita ada suatu permasalahan dari rasa yang menghadirkan kepada kita rasa takut, permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakamanan. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat umum ketika itu? Mereka menyebar luaskannya sehingga marak timbul ketakutan, kepanikan di antara manusia. Apa yang seharusnya dilakukan? Walau radduhu ila rasul wa ulil amri minhum. Kalaulah saja mereka mengembalikan urusan ini kepada Rasulullah, kepada sunnah nabinya, dan kepada ulil amri para ulama, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya mereka akan menunjukkan kepada kalian solusi dari permasalahan berdasarkan istinbat, dengan mengambil hukum, mengambil jawaban daripada ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah permasalahan kita rahimakumullah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita tidak mengaitkannya dengan petunjuk Allah dan Rasul. Ketika saya melakukan ini, apa petunjuk dari Allah dan Rasulnya? Baru kita kerjakan. Namun kita kebanyakan orang adalah mengikuti hawa nafsu, atau yang disebutkan dalam surat Al-An'am tadi, Al-An'am ayat 116, mereka hanya mengikuti zon. Iyattabi'una illa zon. Mereka mengikuti prasangka. Prasangka itu di dalam ilmu akidah adalah suatu pengetahuan yang tidak didasari oleh ilmu yang pasti, ilmu yang yakin. Tidak didasari berdasarkan dalil yang yakin, tetapi oleh sesuatu yang batil, ragu. Ataupun kedua, iya tabiuna wa inhum illa yakhrusun. Atau bisa jadi yang mereka ikuti itu sebenarnya hanyalah kebohongan semuanya.
Jadi apabila kita tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, kemungkinannya kita mengikuti prasangka ataupun kita mengikuti kebohongan. Siapa yang paling banyak membuat kebohongan? Setan, laknatullah. Iblis. Dajjal adalah dedengkotnya kebohongan, membungkus keburukan dengan rupa-rupa kebaikan sehingga tampak menjadi sebuah kebaikan. Inilah kita hidup di masa bercampurnya al-haq dan batil. Maka tidak ada jalan keluar lagi kecuali kita, masing-masing dari kita, baik itu yang merupakan memiliki takhasus, mengkhususkan diri belajar ilmu agama, ataupun masyarakat pada umumnya, tidak boleh jauh daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Luangkan waktu kita untuk mengkaji, membaca tafsir, bertanya kepada ahli ilmu, dekat-dekat dengan majelis ulama, baca hadis Nabi SAW, pelajari bagaimana sunnah Nabi SAW dalam menjalankan hidup. Itulah rahmatullah satu-satunya sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, dua hal yang apabila kita berpegang kepadanya maka kita tidak akan sesat. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim wadhkuruhu fa innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya mata'ud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang melenakan. Hanya dalam waktu dekat kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Tidak ada sebuah kebaikan sebesar zarah pun kebaikan kecuali Allah akan ganti. Tidak pula ada sebuah keburukan walaupun sebesar zarah pun kecuali akan Allah tampakkan pada hari kiamat kelak. Maka dari itu baiklah kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah aktivitas rutinitas harian kita membuat kita tertipu dengan tujuan sesungguhnya kita hidup di dunia. Yang semua ini hanyalah mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang maka dari itu rahimahullah sekali lagi seperti berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh hadirin umat untuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang benar-benar memohon dan meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha kuasa untuk mengijabah segala keinginan dan memberikan solusi dari segala permasalahan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min 'abdik aw ista'sartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azim
ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان خاصة في فلسطين في غزة وفي بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الوباء والغلاء وارفع مقتك عنا يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.